warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Sebelumnya perkenalkan, saya Suhami dengan NIM 22063016. Di sini saya akan mempresentasikan unit kompetensi yang berjudul Merancang Instalasi Listrik Bangunan Sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merancang instalasi listrik. Ada 3 poin yang perlu kita laksanakan. Yang pertama, kita harus mengetahui keselamatan. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, gambar instalasi rencana. Merancang instalasi. Nah, di sini kita akan memasuki poin keselamatan. Keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa kita sebut dengan K3 adalah aspek yang sangat penting dalam merancang instalasi listrik. Hal ini bertujuan untuk melindungi pekerja, penghuni, dan aset dari risiko kecelakaan dan kerusakan yang disebabkan oleh instalasi listrik yang tidak aman. Untuk poin yang pertama ialah identifikasi bahaya. Di sini, di dalam identifikasi bahaya, yang pertama akan kita lakukan adalah klasifikasi ruang. Klasifikasi ruang di sini adalah identifikasi ruang yang khusus seperti ruangan basah, ruangan berbahaya, dan menyesuaikan instalasi dengan standar keselamatan yang berlaku. Yang kedua, ada sistem grounding. Sistem grounding di sini memastikan sistem grounding yang tepat untuk mencegah kejutan listrik dan menghindari bahaya korsleting. Yang ketiga, ada kabel dan peralatan. Pemilihan kabel yang sesuai, perlengkapan proteksi, dan peralatan yang memenuhi standar keselamatan. Keempat, overcurrent protection. Di sini memasang perangkat pelindung overcurrent seperti saklar otomatis dan pemutusan sirkuit. Yang kelima, ada pencahayaan darurat. Di sini menyediakan pencahayaan darurat yang memadai untuk evakuasi dalam situasi darurat. Untuk poin yang kedua adalah prinsip desain yang aman. Untuk prinsip desain yang aman, ada poin yang pertama yaitu perencanaan. Merencanakan instalasi dengan mempertimbangkan beban listrik, tata letak peralatan, dan jarak aman antara komponen listrik. Yang kedua, pemisahan sirkuit. Memisahkan sirkuit listrik sesuai dengan fungsinya. Misalnya, pemisahan antara sirkuit listrik dan sirkuit telekomunikasi. Yang ketiga, labeling. Labeling di sini memberikan label yang jelas pada peralatan, panel listrik, dan kabel untuk memudahkan identifikasi dan pemeliharaan. Yang keempat, ada ventilasi. Ventilasi di sini memastikan ventilasi yang cukup di ruangan listrik untuk mencegah penumpukan panas dan risiko kebakaran. Yang kelima, ada pelatihan. Pelatihan di sini melakukan pelatihan kepada pengguna dan petugas untuk memahami tata cara penggunaan peralatan listrik dengan aman. Nah, untuk poin selanjutnya, kita memasuki materi perencanaan. Dalam merencanakan instalasi listrik untuk bangunan sederhana, terdapat beberapa kebutuhan utama yang perlu dipertimbangkan agar instalasi tersebut efisien, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan ada beberapa kebutuhan utama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, beban listrik. Beban listrik di sini identifikasi kebutuhan daya listrik untuk bangunan, termasuk peralatan, pencahayaan, dan sistem lainnya. Dan hitung total daya yang dibutuhkan untuk memastikan kapasitas sistem listrik yang memadai. Yang kedua, tata letak dan desain. Rencanakan tata letak peralatan listrik termasuk panel listrik, saklar, stop kontak, dan titik pencahayaan. Pertimbangkan tata letak ruangan, pergerakan penghuni, dan kebutuhan daya di setiap area. Yang ketiga, ada jenis kabel dan perlengkapan. Pilih jenis kabel yang sesuai dengan kapasitas daya dan lingkungan instalasi. Gunakan perlengkapan proteksi seperti saklar otomatis, pemutus sirkuit, dan ground fault circuit interputer atau biasa kita sebut dengan GVCI sesuai kebutuhan. Yang keempat, ada sistem grounding. Di sini pastikan sistem grounding yang baik untuk menghindari bahaya kelistrikan seperti kejutan listrik dan konsleting. Dan gunakanlah grounding yang sesuai dengan standar keselamatan
dan peraturan yang berlaku. Yang kelima ada pencahayaan, desain sistem pencahayaan yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan ruangan, dan gunakan lampu hemat energi yang sesuai dengan standar keamanan. Yang keenam ada labeling dan identifikasi. Di sini memberi label yang jelas pada panel listrik, saklar, dan peralatan listrik lainnya untuk memudahkan identifikasi pemeliharaan. Dan pastikan petunjuk penggunaan dan keselamatan terpasang di pendek. Yang ketujuh ada keandalan dan ketersediaan daya. Di sini rencanakan sistem cadangan atau UPS untuk menjaga keandalan daya listrik dan pertimbangkan penggunaan generator sebagai cadangan jika diperlukan. Yang kedelapan, kepatuhan regulasi. Di sini pastikan instalasi listrik memenuhi standar keselamatan dan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Dan perhatikan peraturan tata ruang dan bangunan terkait instalasi listrik. 9. Perencanaan masa depan. Pertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan bangunan serta kebutuhan listrik di masa depan. Dan merencanakan instalasi dengan fleksibilitas untuk menambah atau perubahan kebutuhan listrik. Nah, teman-teman semua, setelah kita memahami peraturan K3 dan mengetahui hal-hal yang harus kita perhatikan dalam merancang instalasi, di sini kita akan menggambar perencanaan seperti yang sudah saya cantumkan di sebelah kanan adalah gambar single line. Dan di sebelah kiri ialah gambar wiring dari perencanaan instalasi listrik. Nah, teman-teman, setelah kita menggambarkan atau merancang perencanaan kita, di sini kita akan menghitung daya total yang terpakai dalam rancangan kita tersebut. Nah, teman-teman, setelah kita menggambarkan atau merancang perencanaan kita, di sini kita akan menghitung daya total yang terpakai dalam rancangan kita tersebut. Baiklah teman-teman semua, setelah kita merancang rancangan atau gambaran instalasi listrik yang akan kita pasang, di sini kita akan merancang anggaran biaya. Nah, di sini rancangan anggaran biaya instalasi listrik adalah dokumen yang merinci estimasi biaya yang dibutuhkan untuk melakukan instalasi atau perbaikan sistem listrik di suatu bangunan atau proyek konstruksi. Dan ini penting dalam perencanaan penganggaran proyek karena membantu menghitung dan mengelola biaya yang terkait dengan pekerjaan instalasi listrik. Rancangan anggaran biaya instalasi biasanya mencakup beberapa hal yang tercantum seperti yang sudah saya cantumkan. Yang pertama yaitu biaya material. Biaya material ini mencakup semua biaya yang terkait dengan pembelian material listrik seperti kabel, switch, stop kontak, panel listrik, lampu, dan perangkat listrik lainnya. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan estimasi biaya untuk tenaga kerja yang diperlukan untuk melakukan instalasi listrik. Ini biasanya mencakup biaya pekerjaan tenaga profesional seperti insinyur listrik, teknisi, dan pekerjaan instalasi atau teman-teman yang ingin memasang instalasi listrik. Yang ketiga ada biaya peralatan dan alat. Biaya peralatan dan alat ini termasuk biaya sewa atau pembelian peralatan dan alat yang diperlukan untuk instalasi listrik, seperti alat pembentuk listrik, tang, bor, dan peralatan keselamatan. Yang keempat ada biaya overhead atau biasa kita sebut dengan biaya administratif dan operasional terkait dengan proyek instalasi listrik seperti biaya kantor, transportasi, dan biaya umum lainnya. Yang kelima ada biaya tambahan. Biaya tambahan ini mencakup biaya-biaya tambahan yang mungkin timbul selama proses instalasi seperti biaya pengujian, sertifikasi, dan pengadaan izin. Baiklah teman-teman semua, setelah kita merancang rancangan atau gambaran instalasi listrik yang akan kita pasang, di sini kita akan merancang anggaran biaya. Nah, di sini rancangan anggaran biaya instalasi listrik adalah
dokumen yang merinci estimasi biaya yang dibutuhkan untuk melakukan instalasi atau perbaikan sistem listrik di suatu bangunan atau proyek konstruksi. Dan ini penting dalam perencanaan. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya akan ada latihan soal esai sebanyak 10 buah soal. Nah, soal-soal ini sebagai soal latihan yang pertama. Dan untuk selanjutnya ada juga soal latihan yang kedua. Ada 10 soal pilihan ganda. Dan untuk latihan yang ketiga yaitu 10 buah soal benar atau salah. Dan berikutnya ada juga soal wawancara. Di sini akan ditanyakan, yang pertama ialah ceritakan pengalaman Anda dalam merancang instalasi listrik bangunan. Yang kedua, bagaimana Anda menyelesaikan masalah ketika instalasi listrik mengalami gangguan. Dan yang ketiga, apa peran alat proteksi listrik dalam instalasi listrik. Nah, untuk yang terakhir, kita akan mengadakan ujian praktikum. Yang dimana untuk minggu pertama kita akan merancang diagram instalasi listrik sederhana. Dan untuk minggu kedua, kita akan melakukan pemasangan kabel sesuai dengan diagram yang dirancang. Dan untuk minggu ketiga, kita akan menguji coba identifikasi masalah, lalu perbaikan jika diperlukan. Dan untuk minggu keempat, kita akan mengevaluasi instalasi listrik yang telah dibuat. Nah, baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.